Yang menjadi pertanyaan, apakah mimpinya orang-orang kafir, mimpinya orang-orang musyrik, atau mimpinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu, apa ada kalanya benar ataukah salah? Kalau merujuk daripada cerita di dalam Al-Quran, kita membaca ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Penguasanya juga bermimpi, ternyata mimpinya benar. Begitu juga Fir'aun bermimpi, ternyata mimpinya benar, padahal mereka bukan orang beriman. Ini jadi satu pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mimpi ini bisa dijadikan satu bidang ilmu yang khusus ataukah terlarang untuk dipelajari? Ini juga jadi pertanyaan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum lahir di bumi ini, di dunia ini, Fir'aun ini sudah mendapatkan isyarat bahwa kerajaannya itu akan runtuh, akan hancur dengan sebab seorang pemuda dari Bani Israel. Pemuda itulah Nabi Musa alaihissalam. Ada hal yang menarik, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ternyata mimpinya Fir'aun itu benar. Mimpinya Fir'aun itu benar, bahwa kerajaannya itu akan binasa dan hancur di tangan Nabi Musa. Di saat mengejar Nabi Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun dengan seluruh pasukannya, semuanya binasa. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, apakah mimpinya orang-orang kafir, mimpinya orang-orang musyrik, atau mimpinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu, apa ada kalanya benar ataukah salah? Kalau merujuk daripada cerita di dalam Al-Quran, kita membaca ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Penguasanya juga bermimpi, ternyata mimpinya benar. Begitu juga Fir'aun bermimpi, ternyata mimpinya benar, padahal mereka bukan orang beriman. Ini jadi satu pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mimpi ini bisa dijadikan satu bidang ilmu yang khusus ataukah terlarang untuk dipelajari? Ini juga jadi pertanyaan. Dan yang ketiga, apakah mimpi itu yang kita ketahui ya, mimpinya para nabi wahyu, ru'ya al-anbiya'i wahyu, mimpinya para nabi adalah wahyu. Dibacanya ru'ya ya, jangan ru'yah. Ini perbedaannya. Kalau ru'ya tanpa tak marbutoh, ru'ya saja. Dan juga ada ru'ya menggunakan tak marbutoh di bagian akhirnya, bagian belakangnya, ru'yatun. Ada ru'ya, ada ru'yatun. Walaupun dia berasal dari kata yang sama, dia dibentuk dari kata melihat, ro'a, yaro.
tapi maknanya berbeda. Ya, al-farqu baina ru'ya wa ru'yah itu beda. Kalau ru'ya tanpa ta marbuto di belakang, ru'ya itu artinya mimpi, melihat tapi di alam mimpi. Kalau ditambah ta marbuto di belakang, ru'yatun itu melihat di alam nyata, melihat di saat yang buatan sadar. Ini yang harus kita bedakan dulu biar bisa paham. Jangan sampai salah melafadzkan dan salah membaca, puncaknya salah memahami. Jadi kalau ru'ya tanpa ta marbuto artinya melihat di dalam mimpi. Kalau ta marbutonya di belakang, melihat di alam nyata. Baik, yang pertama tadi, apakah mimpinya orang-orang kafir itu ada kalanya benar? Maka kita harus jelaskan mimpi ini apa sebenarnya. Apakah mimpi ini bisa jadi satu pembahasan ilmu yang bisa dibuktikan secara empiris, dibuktikan secara saintis? Nah, kita harus cari tahu dulu mimpi ini disebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah salah satu cabang ilmu. Para ulama memandang ada dua kelompok. Ada yang mengharamkan, disebut dengan ilmu ta'bir ru'yah. Jadi sudah jadi satu ilmu mustaqil, satu ilmu yang independen, namanya ilmu mentakwilkan mimpi. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan seorang sosiolog, di dalam kitab Muqaddimah yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Beliau menyatakan satu pernyataan yang menarik menurut saya, karena di situ beliau katakan ilmu takwil mimpi itu bagian dari ilmu syariat. Tentu dengan disyurutin, tidak sembarangan orang mampu mentakwilkan. Tapi beliau katakan ini satu bidang ilmu, terlepas dari dua kelompok ulama, yang satunya menyatakan boleh mempelajari, yang lainnya melarang karena itu perkara-perkara goib. Ada dua kelompok ulama. Namun Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ilmu takwil mimpi atau ilmu ta'bir ru'ya ini adalah satu bidang ilmu daripada ilmu syariat Islam, dan ini istimewanya agama Islam. Di antaranya adalah memiliki ilmu takwil mimpi. Agama-agama lain tidak ada. Di situ juga dikatakan bahwa ilmu ini salah satu ilmu yang sangat sulit, bukan ilmu yang mudah, sehingga setiap orang bisa mentakwilkan mimpi. Ada aturannya, ada ilmunya. Tidak semua orang mampu mentakwilkan. Dinyatakan sebagai satu bidang ilmu karena pertama di surat Yusuf, di situ jelas Allah nyatakan ketika mengajarkan kepada Nabi Yusuf ilmu, disebut dengan kata yu'allimuka. Kata yu'allimuka di sini artinya apa? Dia Allah mengajarkan ilmu kepada engkau. Dari lafaz Al-Quran sudah jelas dia adalah satu bidang ilmu. Ta'wil ahadits, dia Allah mengajarkan kepada wahai Nabi Yusuf ta'wil ahadits, ay ru'ya. Hadis maknanya mimpi. Nabi yang terkenal diberikan ilmu tersebut adalah Nabi Yusuf. Nah, sebab itulah kalau ada orang bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf, dia akan diberikan ilmu takwil mimpi. Salah satu tokoh tabi'in mengalami itu. Tabi'in bernama Imam Muhammad bin Sirin.
murid dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Beliau bermimpi bertemu Nabi Yusuf dengan 3 orang para nabi lainnya, Nabi Ibrahim dan beberapa nabi lainnya. Ketika itu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian beliau ingin Nabi Yusuf mengajarkan kepadanya ilmu takwil mimpi dalam mimpinya Muhammad bin Sirin. Kemudian Nabi Yusuf membuka mulutnya, coba kau lihat apa yang ada di dalam mulutku. Maka dilihat oleh Muhammad bin Sirin, yang dilihat hanya lisan, lidah. Ia katakan, wahai Nabi Yusuf, saya lihat lidah. Coba kau lihat lagi yang kedua kali, dilihat langit-langit mulut. Kata Nabi Yusuf, coba kau lihat yang ketiga kalinya, coba lihat apa isi di mulutku. Ternyata waktu dilihat gol hatinya Nabi Yusuf. Nah, setelah itu Muhammad bin Sirin diizinkan oleh Nabi Yusuf dan diberikan dengan izinnya Allah tentunya dapat namanya pembukaan ilmu takwil mimpi. Dia bangun dari tidurnya pada waktu itu sudah mendapatkan keahlian ilmu takwil mimpi, dan itu terkenal di kalangan para tabi'in. Para tabi'in terkenal. Bahkan Imam Hasan al-Basri juga meminta ditakwilkan mimpinya. Jadi ini harus dipahami dulu ya, ilmu takwil mimpi ini masih diperdebatkan. Jadi kalau yang mengatakan haram, jangan mengatakan haram secara mutlak. Masih banyak yang menghalalkan juga. Ada 2 pendapat. Tapi disepakati yang haram orang-orang awam yang tidak punya kapasitas keilmuan tersebut mentakwilkan mimpi sembarangan, itu yang diharamkan dan disepakati. Tapi ilmu ini ada. Hasan Basri menemui Muhammad bin Sirin meminta ditakwilkan mimpinya. Bahkan Sayyidina Hasan bin Ali meminta ditakwilkan mimpinya kepada Sa'id bin Musayyib. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mentakwilkan mimpi salah satu orang yang datang ingin menjadi pegawainya. Kemudian dia ceritakan mimpinya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ditakwilkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Nabi juga pernah mentakwilkan mimpi. Jadi ada itu. Ilmu itu ada. Ayat mengatakan yu'allimuka ta'wil al-ahadits. Dia ajarkan kepadamu takwil mimpi. Namun harus diingat bahwa tidak semua mimpi itu bisa ditakwilkan. Tidak semua mimpi itu bisa ditakwilkan. Ada mimpi yang tidak bisa ditakwilkan, ada mimpi yang bisa ditakwilkan, tentu dengan perangkat ilmu, dengan syarat-syarat. Dan tidak semua mimpi itu maknanya sesuai dengan apa yang kita lihat dalam mimpi. Ini yang paling sulit. Misalnya salah satu orang bermimpi, dia menemui Muhammad bin Sirin. Al-Imam Muhammad bin Sirin ketika mendapatkan cerita mimpi dari seseorang itu bermimpi dia beli tanah. Di alam nyata dia beli tanah. Setelah dia beli satu tanah, dia bermimpi di malam itu bahwa keponakannya berjalan di atas tanah yang dia beli. Setiap kali ponakannya menginjak tanah, yang dia injak bukan tanah tapi ular. Ini kisah diceritakan kepada Al-Imam Muhammad bin Sirin dan ditakwilkan oleh Imam Muhammad bin Sirin, mengatakan bahwa makna daripada mimpi tersebut, setiap kau menanam sesuatu maka akan tumbuh subur. Padahal kalau secara pandangan mimpi itu mimpi tidak baik. Tanah ada ular. Nah, tapi ini kebalikan. Jadi jangan sembarangan mentawil-tawilkan mimpi, haram hukumnya. Yang berilmu juga dia harus punya sanad keilmuan tentang ilmu tersebut, dan tidak boleh dia mengarang-arang. Semuanya sudah ada regulasi aturannya. Jadi mimpi itu tidak harus persis apa yang kita lihat. Kadang-kadang terbalik ya. Kadang-kadang
Ada juga mimpi malaikat maut. Contoh takwilan mimpi malaikat maut. Kalau kita bertemu malaikat maut dalam mimpi, itu artinya apa? Hanya sekedar berpapasan, atau kita melihat bentuknya malaikat maut, misalnya dalam mimpi. Pasti di pikiran kita, bahwa kita tidak lama lagi meninggal. Umur kita mungkin tidak panjang. Tapi para ulama mengatakan, ulama yang pakar di bidang takwil mimpi disebut dengan abir atau mu'abir. Orangnya disebut abir atau mu'abir. Mereka mengatakan kalau ada orang mimpi melihat malaikat maut, malakul maut, maka orang itu turun umurnya panjang. Jadi terbalik, mimpinya menyeramkan melihat malaikat maut, pikiran kita umur kita pendek. Ternyata di balik mimpi itu justru umur kita panjang. Makanya dibuat rincian oleh para ulama-ulama yang pakar takwil mimpi. Yang pertama, kalau kita mimpi melihat malaikat masuk ke rumah, malaikat masuk ke rumah, dakhala al-malaku fi baiti, maka di situ bukan mimpi yang baik. Artinya apa? Tidak gampang mentakwilkan mimpi. Padahal malaikat itu yang kita pahami datang ke rumah pasti baik. Ternyata di dalam mimpi kalau ada malaikat masuk ke dalam rumah kita, itu kita diperintahkan falyahzar, waspada. Ya, dalam waktu dekat dakhala lisun fi baiti, akan ada maling masuk ke rumahnya. Contoh. Ini contoh saya sebutkan bukan dari saya, bukan saya karang. Ini pendapat para ulama-ulama ahli takwil mimpi. Sekarang balik ke pembahasan tadi. Firaun mimpinya ternyata benar. Namrud mimpinya juga ternyata benar. Ini informasi dalam Al-Quran sudah menyatakan demikian, berarti hal ini bisa terjadi. Orang kafir, orang musyrik, musuh-musuhnya Allah bisa diberikan mimpi yang benar oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah yang disebut oleh Nabi Muhammad, mimpi yang bisa ditakwil hanya satu, yang dua tidak bisa ditakwil. Jadi mimpinya kita ini, Nabi sabdakan di dalam hadis, mimpi itu terbagi tiga. Ar-ru'ya thalatha. Mimpi ada tiga macam. Yang pertama, faru'yal busyra minallah. Kalau mimpinya sifatnya baik, informasi yang baik dalam mimpi itu, atau kita melihat sesuatu yang baik di dalam mimpi itu sumbernya dari Allah. Karena di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan." Mimpi baik sumbernya dari Allah, mimpi buruk sumbernya dari syaitan. Mimpi yang sumbernya dari Allah inilah yang bisa ditakwil. Adapun mimpi dari syaitan, Nabi sendiri mengatakan bahwa mimpi itu tidak akan terjadi. Mimpi yang tidak baik, mimpi yang buruk itu tidak terjadi kalau sumbernya dari syaitan. Sekarang Fir'aun mimpinya kerajaannya runtuh, Namrud juga demikian. Maka dimaksudkan mimpi yang baik ini dari Allah baik bagi orang beriman. Karena Fir'aun adalah orang yang jahat. Hancurnya Fir'aun itu adalah kabar gembira bagi orang beriman. Dan mimpinya mereka Allah yang berikan, sehingga ditakwilkan benar adanya. Ditakwilkan benar adanya.
Mimpi yang kedua, minasyaitan, ru'ya minasyaitan, mimpi dari syaitan. Tidak bisa ditakwil karena isinya kebohongan, isinya dusta. Mimpi yang ketiga juga tidak bisa ditakwil karena isinya imajinasi, hayalan, yaitu ru'ya yuhadditsu biha al-insanu nafsahu fayaraha, mimpi yang bersumber dari imajinasi seseorang. Dia imajinasi, dia berpikir tentang sesuatu sampai terbawa di dalam tidurnya. Nah, mimpi semacam ini mimpi yang dusta, tidak bisa ditakwil. Jadi yang ditakwil hanya mimpi yang bersumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mimpi malaikat itu dari Allah. Mimpi Nabi Muhammad itu juga dari Allah. Mimpi para nabi juga dari Allah. Imam Muhammad bin Sirin di dalam kitabnya Tafsirul Ahlam dinisbatkan kepada beliau. Pembahasan pertama, mimpi melihat Allah. Situ saya pernah bahas khusus masalah mimpi melihat Allah, ya, bahwa tidak bisa kita melihat Allah di dunia ini walaupun dalam mimpi. Imam Nawawi mengatakan yang dia lihat hanya gambaran-gambaran, dia lihat hanya makna min ma'ani, hanya makna-maknanya saja, tapi hakikatnya bukan. Dan itu mungkin terjadi. Yang kedua, mimpi melihat para nabi, itu dibahas sesuai urutan: mimpi melihat Allah, mimpi melihat para nabi. Yang ketiga, mimpi melihat malaikat. Nama kitabnya Tafsirul Ahlam. Ada ulama juga yang menulis kitab tentang takwil mimpi, yang bernama Al-Imam An-Nablusi, juga menulis kitab tentang takwil mimpi. Yang ini saya sampaikan di sini bahwa kenabian itu sudah terputus. Wahyu yang lewat mimpi sudah tidak ada lagi, karena para nabi yang paling akhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang berhak mendapatkan wahyu hanya kalangan para nabi, para rasul. Itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad. Zahabat an-nubuwah wa baqiyat al-mubasyirat. Wahyu untuk para nabi sudah berlalu, sudah tidak ada. Tapi yang masih ada, kata Nabi, apa? Al-mubasyirat, mimpi-mimpi baik itu masih ada. Bahkan di dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul bersabda, "Ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah." Mimpi yang baik itu bagian dari satu cabang dari 46 cabang kenabian. Jadi dia terkoneksi dengan wahyu, tapi bukan wahyu. Lewat mana? Ada dua untuk orang beriman. Lewat mimpinya. Yang kedua lewat firasat. Wa fil hadits ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman, mereka melihat dengan cahaya Allah. Jadi ada dua senjata, karena wahyu sudah tidak mungkin. Tapi Allah istimewakan umat Nabi Muhammad masih lewat apa? Lewat mimpi dan juga lewat firasat. Tapi dipilih orang-orang tertentu. Makanya lafaz yang Nabi gunakan mukmin di situ. Mimpi orang beriman saja yang bisa dipegang. Dan kita dilarang menceritakan mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang tidak baik. Bahkan diajarkan oleh Nabi, kalau mimpi buruk, isyarat menunda di sisi kiri, kemudian bacalah doa-doa perlindungan atau surat-surat yang Nabi ajarkan dalam hadis syarif. Jadi mimpi itu masih ada, mimpi yang solehah atau ar-ru'ya as-solehah, itu bisa ditakwilkan. Kembali tadi takwilan, misalnya mimpi melihat malakul, ya, atau malakul maut. Kalau kita lihat malakul maut hanya sekedar melihatnya saja, berarti umur kita panjang. Kalau kita lihat dalam
mimpi ketika melihat malakul maut, malaikat maut itu dalam keadaan masrura. Di dalam mimpi ini kita lihat bertemu malaikat maut, dan malaikat maut itu dalam keadaan senang. Kita juga dalam keadaan senang. Saya rasa kalau malaikat maut ada ini, kita tidak mungkin akan senang mau bertemu malaikat maut. Kami di pesantren dulu ada 1 tahun teman kami namanya Israil. Ada namanya Israil. Ada Israfil ya. Ada Israil. Israil itu pencabut nyawa ya. Setiap ada dia kami pedang. Itu masih orang. Namanya siapa? Israil. Tapi kalau dalam mimpi kita bertemu malaikat maut, malaikat maut yang masrura, dan kita juga senang di dalam mimpi itu, maka takwilnya adalah mata syahid. Kalau nanti dia meninggal dunia dalam keadaan syahid fisabilillah. Kemudian takwil mimpi yang kedua, kalau bertemu malaikat maut, kemudian dia melihat malaikat maut itu marah, maka itu takwilnya adalah orang tersebut akan mati wafat dalam keadaan berdosa dan dosanya belum dimaafkan Allah. Kalau dia mimpi melihat malaikat maut dalam keadaan marah kepadanya, maka itu pertanda dia meninggal nanti dalam keadaan berdosa dan tidak bertobat kepada Allah Ta'ala. Memang tidak mutlak ya, tapi begitulah takwilan para ulama. Nah, beruntung kalau ada orang yang dengar ini ceramah, kemudian dia mimpi bertemu malaikat maut marah kepadanya, berarti dia harus bertobat. Apakah bisa selamat? Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu kehendak Allah Ta'ala. Jadi ada kalanya mimpi itu punya sisi baiknya, ada kalanya sisi buruk. Nah, orang yang seandainya dia diberikan keahlian di bidang ilmu itu juga harus bijak. Tidak semua harus dia sampaikan. Misalnya mimpinya, dia mimpi kejadian begini, ternyata di dalam takdirnya, oh ini orang besok meninggal. Mendingan jangan dikasih tahu. Apa takdir itu sudah Allah mengalaminya. Apalagi kematian rahasianya Allah. Seandainya dikasih tahu, ini takdiran mimpimu, kamu besok meninggal dunia. Belum besok, sebentar dia meninggal. Stres. Jadi harus bijak. Kemudian mimpi melihat malaikat maut yang ketiga. Tadi yang pertama panjang umur itu pengantar, tapi yang tiga ini yang ditakwilkan oleh ulama. Yang urutannya ke-1, ke-2, ke-3, melihat malaikat maut senang, dia juga senang, berarti meninggal syahid fisabilillah. Yang kedua, melihat malaikat maut dalam mimpi dalam keadaan marah, maka dia meninggal dalam keadaan membawa dosa dan belum bertobat kepada Allah atau belum diterima oleh Allah. Yang ketiga, mimpi malaikat maut banting dia. Kalau dibanting oleh malaikat maut dalam mimpi, summa mat, kemudian dia mati dalam mimpi, itu artinya tidak lama lagi dia meninggal. Nah, kayak begini tidak dikasih tahu orang. Nah, jadi begitu rumit ilmu ini, dan semuanya punya takwilan. Kalau haramkan takwil mimpi, nah itu sahabat banyak mentakwilkan. Bahkan Imam Bukhari ibunya itu pernah bermimpi bertemu Nabi Ibrahim, dan diceritakan oleh Imam Zahabi. Al-Imam Al-Zahabi yang lahir 623 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menceritakan dalam kitabnya Siyar wa A'lamin Nubala. Imam Bukhari waktu lahir matanya buta, sedangkan harapan ibunda beliau
ingin anaknya ini kelak menjadi ulama besar. Sang ibu berdoa terus-menerus di tiap malamnya, sampai pada akhirnya bermimpi berjumpa Nabi Ibrahim. Ketika bermimpi berjumpa Nabi Ibrahim, besok harinya mata Imam Bukhari sembuh, bisa melihat lagi. Jadi orang yang buta kemudian dia bermimpi Nabi Ibrahim, maka penyakit butanya itu akan diangkat oleh Allah. Sebagaimana Imam Al-Bukhari. Nah, mimpi yang ketiga tadi imajinasi, ya, imajinasi tidak bisa ditawilkan. Mimpi yang bersumber dari syaitan juga tidak bisa ditawilkan. Mimpi yang bersumber dari Allah itu yang bisa ditawilkan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, mengatakan mimpi yang paling benar itu adalah mimpi di siang hari. Orang tidur siang. Waktu sunnah namanya qailulah. Waktu qailulah. Sebelum zuhur ada sunnah tidur sesaat. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, asdaqu ru'ya qailulah. Mimpi yang paling benar itu, potensi kebenaran mimpi itu adalah mimpi di waktu qailulah. Adapun pendapat Ibnu Qayyim, murid daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim lahir tahun 691 Hijriah, wafat 741 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Madarijus Salikin, membahas kitab tafsiran atau penjelasan dari ayat di surat Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyempurnakan penjelasan sebelumnya yang ditulis oleh Syekh Al-Harawi berjudul Manazilus Sa'irin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam kitab Madarijus Salikin dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa mimpi yang paling benar itu adalah fi waqti sahar, di waktu akhir malam. Jadi ada dua pendapat. Imam Ja'far mengatakan mimpi yang paling benar itu artinya mimpi yang sumbernya dari Allah, kemungkinan besar benar mimpinya itu di waktu qailulah. Pendapat kedua Ibnu Qayyim mengatakan kemungkinan besar di waktu sahar. Itu dalam kitab Madarijus Salikin ditulis oleh Ibnu Qayyim. Nah, di dalam Al-Quran para mufassirun menafsirkan firman Allah Ta'ala, lahum busyra fil hayati dunya, bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia. Itu aktsar mufassirin, kebanyakan ahli tafsir Al-Quran menafsirkan ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang baik, mimpi yang sholihah. Mimpi malaikat tadi contoh. Sekarang mimpi para nabi, ru'ya anbiya. Setiap para nabi itu kalau kita bermimpi bertemu dengan nabi-nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu semua punya takbiran-takbiran masing-masing. Sekali lagi, tidak semua mimpi para nabi itu makna mimpinya baik. Dibagi dua, ada yang inzar, ada yang basyir. Mimpi Allah, mimpi malaikat, mimpi para nabi, ada yang sifatnya apa? Peringatan. Ada yang sifatnya kabar gembira. Yang peringatan misalnya bermimpi melihat Nabi SAW. Ya, dalam hadis Nabi katakan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqza fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Wa fi riwayah man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Wa fi riwayah man ra'ani fil manami falan yadkhulan nar.
Siapa yang mimpi melihat aku, maka sungguh dia telah melihat aku. Siapa yang mimpi melihat aku, maka kelak dia akan melihat aku di yaumil qiyamah. Tafsiran para muhaddisin. Kalau golongan sufi menafsirkan di alam dunia. Golongan intelektual muhaddisin hari kiamat. Riwayat yang ketiga, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, la yadkhulun nar, dia tidak akan masuk neraka. Kalau kita mimpi misalnya melihat Rasul, ini juga tidak sembarangan orang yang mimpi melihat Nabi. Biasanya kita tahu ciri-ciri Nabi di dalam mimpi itu, kita belajar ilmu syama'il. Ilmu syama'il itu menceritakan karakteristik Nabi Muhammad, mulai dari rambut sampai ujung kaki. Itu tidak mungkin salah. Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad, akan terbakar. Syaitan. Kita mimpi melihat Nabi, Nabinya marah. Nabinya marah kepada kita. Maka mimpi ini bukan mimpi yang baik. Ini inzar, peringatan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dalam kitab Syarhul Ainiyah. Dulu di Mesir ada beberapa ulama yang sangat membenci Imam Ghazali. Salah satu ulama ini saking bencinya kepada Imam Al-Ghazali sehingga dia membakar kitab Ihya Ulumuddin. Dia mengumpulkan kitab Ihya yang ada di Mesir, di kotanya dia tentunya. Dia panggil murid-muridnya juga mengumpulkan kitab Ihya Ulumuddin, kemudian dibakar kitab tersebut. Akhirnya malamnya dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan beberapa sahabat, ada juga Sayyidina Ali di situ. Akhirnya ulama ini, singkat cerita, ulama ini dihukum cambuk. Bangun dari tidurnya, bekas cambukannya masih ada. Ini walaupun mimpinya bertemu Nabi, melihat Nabi, tapi bukan baik. Ini mimpi buruk. Karena apa? Melihat nabinya, Nabi marah, inzar. Nabi tidak ridho kepadanya. Walaupun pada akhirnya dia bertobat. Makanya ulama buat komentar, siapapun yang mimpi melihat Nabi, walaupun nabinya marah kepadanya, itu sudah berkah. Karena tidak mungkin dia meninggal dalam keadaan buruk, pasti dia bertobat. Itu barakatuh wajah Nabi, keberkahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mimpinya melihat Nabi baik, maknanya baik. Seperti Imam Bukhari ketika bermimpi melihat Nabi SAW, Imam Bukhari yang ceritakan dan dijelaskan dalam manaqib beliau. Imam Bukhari bermimpi Nabi sedang duduk, kemudian Imam Bukhari berada di sisi Nabi Muhammad mengibas-ibaskan kipas. Imam Bukhari setelah bangun dari tidurnya, kemudian dia teringat akan mimpi tersebut. Dia mengetahui ada salah satu tokoh ulama ahli ta'wil mimpi di zamannya itu hidup di kampungnya. Dia tanya, beliau tanya, ini saya mimpi seperti ini, apa artinya? Nabi duduk, kemudian saya ada di sisi Nabi. Tiap kali ada serangga yang mau datang, saya mengibas-ibaskan itu, melindungi jangan sampai serangga itu datang hingga mendekati Nabi Muhammad. Kurang lebih makna mimpinya seperti itu yang diceritakan. Ditakwilkan apa oleh ulama yang ahli takwil mimpi tadi, Abir tadi, bahwa jika kau mimpinya benar seperti itu, maka kelak engkau jadi pembela Nabi Muhammad, membela hadis-hadis Nabi Muhammad. Dan itu terbukti benar. Ashhabul Kutub, yang paling sahihnya kitab hadis menurut ulama ahli sunnah wal jamaah adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun ucapannya Imam Syafi'i, ma ba'da kitabillah ashah minal muwatta, ya. Itu ucapannya Imam Syafi'i. Tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran seperti kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Ucapan Imam Syafi'i waktu itu Sahih Bukhari-nya belum ada. Imam Bukhari belum
Sahih Bukhari. Kalau sudah disusun, maka ini yang disepakati adalah Sahih Bukhari dan Sahih dari kitab-kitab hadis lainnya. Khilafnya di antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada sebagian ulama mengatakan Sahih Muslim lebih sahih, ada sebagian mengatakan Sahih Bukhari lebih sahih. Jadi mimpinya orang kafir juga kalau sumbernya dari Allah bisa benar. Sebagaimana mimpinya Fir'aun benar, dan mimpinya Namrud juga benar. Di dalam tafsir Al-Tha'labi diceritakan demikian. Nah, ini pengantar kajian kita di akhir-akhir ya. Mungkin nanti tanggal 8 saya mau libur dulu Nisfu Sya'ban untuk kita istirahat di semua pengajian di masjid-masjid. Jadi ini kajian masih cukup panjang, masih kita bahas masih sampai di Nabi Musa. Mudah-mudahan kita panjang umur, semua sehat walafiat, diberikan ta'ah wal istiqamah, dibersihkan hati kita, dibersihkan roh kita, dibersihkan akal kita, jasad kita, kita meninggal husnul khatimah setelah panjang umur, sehat walafiat. Kalau doa minta husnul khatimah itu tambah lagi di belakang, panjang umur, sehat walafiat. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.